2, 3. Halo coy, bersama Cupeng di sini dan kita ada di Tinta Dunia. Kali ini kita akan membahas alur cerita dari film Snowpiercer. Ketika pemanasan global sudah menyebabkan suhu bumi terlalu tinggi, para peneliti menciptakan sebuah alat untuk menurunkan suhu udara. Tapi yang terjadi, suhu bumi malah terlalu rendah dan menyebabkan seluruh bumi diselimuti es. Kehidupan yang ada di bumi pun punah seketika dan hanya ada beberapa manusia yang bisa bertahan. Umat manusia yang tersisa terpaksa harus bertahan dalam sebuah kereta api. Kereta api ini terbagi menjadi beberapa kelas, yaitu kelas utama, kelas ekonomi, dan kelas dengan para penumpang yang masuk ke dalam kereta secara ilegal. Orang-orang ini menempati gerbong terakhir, dan kondisi mereka sangat memprihatinkan. Karena kondisi tersebut, mereka pun merencanakan pemberontakan. Pemberontakan ini dipimpin oleh seorang pria bernama Curtis dan wakilnya yang bernama Edgar. Pada awal cerita memperlihatkan para penumpang ilegal sedang mengantri untuk mengambil jatah makanan. Ketika yang lain makan, Curtis dan Edgar malah sibuk mencari sesuatu yang ada di dalam makanan tersebut. Tiba-tiba seorang wanita memanggil mereka. Wanita itu bernama Tanya. Tanya memberitahu kalau benda yang Curtis cari ada di makanan anaknya yang bernama Timmy. Setelah itu, dia memberikan benda tersebut kepada Gilliam. Gilliam merupakan seorang sesepuh dari gerbong tersebut. Ternyata isi benda itu adalah sebuah pesan bertuliskan nama orang, yaitu Namkong Minsok. Curtis lalu menjelaskan kalau Namkong merupakan seorang ahli keamanan yang bisa membawa mereka ke gerbong paling depan, tapi dia berada di gerbong penjara. Edgar yang mendengar pembicaraan tersebut memprotes kepada Curtis karena dia tidak mau mempercayai orang yang bahkan tidak bisa kabur dari penjara. Tapi Curtis tidak menggubris perkataan dari Edgar dan malah menyuruh Edgar untuk pergi. Gilliam lalu memberitahu kalau Edgar hanya mencoba membantu dan mengkhawatirkan Curtis. Tapi Curtis beranggapan kalau Edgar tidak seharusnya mengkhawatirkan dia karena Curtis merasa dia tidak seperti yang Edgar pikirkan. Setelah itu, Curtis memberitahu Gilliam tentang rencananya, yaitu untuk menguasai mesin kereta dan membunuh sang pemimpin kereta yang bernama Wilford dan meminta Gilliam untuk menjadi penggantinya. Tapi Gilliam menolak permintaan itu karena dia merasa kalau dirinya sudah tua dan mengatakan kalau Curtis lah yang lebih cocok untuk menjadi pemimpin kereta. Yeah, control the world. Without that, we have nothing. That what? You should run the train now, not Wilford. How old is Gilliam? Setelah itu, Edgar menanyakan umur Gilliam kepada Curtis, tapi dia tidak mengetahuinya. Edgar lalu mengatakan kalau Gilliam sudah sangat tua dan tidak lama lagi mungkin dia akan meninggal. Ketika itu terjadi, Curtis lah orang yang paling cocok untuk memimpin mereka. Lalu tiba-tiba pasukan keamanan datang. Pasukan tersebut mengumpulkan semua anak kecil yang ada di sana. Anak-anak tersebut tubuhnya lalu diukur oleh seorang wanita berbaju kuning. Ketika sedang mengukur tubuh anak-anak yang dikumpulkannya, wanita tersebut mencurigai Tanya lalu mendekatinya. Ternyata Tanya menyembunyikan Timmy di bawah roknya. Ketika pasukan keamanan memaksa Tanya untuk memberikan Timmy, terjadilah keributan. Tanya pun lalu dipukuli oleh para penjaga. Sementara itu, ada seorang pria yang melemparkan sepatu ke wanita berbaju kuning sampai kepalanya berdarah karena anaknya yang bernama Andy juga dibawa. Pria tersebut lalu ditangkap untuk diberi hukuman. Ketika si pria sedang dihukum, seorang perempuan bernama Mason datang untuk memberikan peringatan kepada para penumpang di gerbong tersebut. Setelah itu, Gilliam menghampiri Mason dan meminta Mason untuk menyampaikan pesan kepada Wilford karena Gilliam ingin berbicara dengannya. Sit down. Put that useless gun down. Put... Minister Mason, please
deliver a Beberapa saat kemudian, Curtis dan yang lainnya mulai mempersiapkan rencana mereka. Curtis yakin kalau para pasukan keamanan sebenarnya tidak memiliki peluru. Tapi Gilliam mengingatkan kalau perkiraannya sampai salah, rencana mereka akan berantakan. Pada saat pembagian makanan, Curtis maju ke depan dan menodongkan senjata dari salah satu pasukan ke kepalanya sendiri dan menekan pelatuk senjata tersebut. Benar saja, senjata yang dibawa pasukan penjaga ternyata tidak ada pelurunya. Mengetahui hal tersebut, Edgar lalu berteriak sebagai aba-aba, dan pemberontakan pun dimulai. Setelah menguasai gerbong penjara, mereka mengeluarkan Namkong yang dikurung di dalam sebuah kotak mayat. Curtis meminta Namkong untuk membantunya membuka pintu gerbong, dan sebagai imbalannya, Namkong akan diberi benda yang bernama Kronol, sejenis narkoba yang terbuat dari limbah. Tapi dengan santainya, Namkong mengeluarkan rokok lalu menyalakannya dengan korek api. Tiba-tiba anak kecil yang bernama Chen merebut korek api tersebut. Curtis lalu menyuruh Chen untuk pergi. Beberapa saat kemudian Namkong memulai keributan. Ternyata dia berusaha membebaskan anaknya yang bernama Yona. Setelah itu mereka pun mulai membuka pintu gerbong dengan bantuan Namkong. Di gerbong yang dibobol itu terdapat jendela yang membuat mereka bisa melihat keluar kereta, dan kondisi di luar kereta masih membeku. Ketika akan masuk ke gerbong selanjutnya, sambil meminta Kronol, Yona berkata kepada Curtis kalau ada yang berlari. Ternyata mereka masuk ke gerbong pembuatan makanan yang selalu dibagikan kepada mereka. Di sana hanya ada Paul yang mengurus gerbong tersebut, dan ketika pintu gerbong terbuka, dia sedang berlari. Ketika Curtis memeriksa, ternyata bahan makanan yang selalu mereka makan terbuat dari kecoa. Beberapa saat kemudian, Curtis menemukan pesan dari informannya yang bertuliskan air. Paul lalu memberitahu kalau suplai air di kereta ada di gerbong depan. Gilliam lalu berkata kepada Curtis kalau mereka bisa menguasai gerbong tersebut, maka mereka bisa bernegosiasi dengan Wilford. Beberapa saat kemudian, ketika Namkong sedang berusaha membuka pintu gerbong selanjutnya, Curtis bertanya kepada Yona. Dia penasaran kenapa Yona bisa mengetahui apa yang terjadi di pintu gerbong. Bukannya menjawab, Yona malah mendekati pintu gerbong dan mulai memeriksanya. Yona memberitahu Curtis untuk tidak membuka pintu tersebut, lalu berteriak kepada ayahnya untuk berhenti membukanya. Namun pintu tersebut sudah terlanjur dibuka. Ternyata di gerbong tersebut sudah dipenuhi oleh pasukan yang membawa senjata tajam. Lalu terjadilah pertumpahan darah. Saat pertarungan terjadi, tiba-tiba pemimpin pasukan penjaga berteriak lalu mengatakan kalau mereka memasuki jembatan Yakaterina. Tidak lama kereta membentur gumpalan es yang menyebabkan guncangan hebat. Saat orang lain berpegangan karena guncangan tersebut, Namkong malah menggendong Yona dan mendekati jendela. Mereka melihat ke lokasi yang ada di bawah jembatan. Setelah beberapa kali benturan, pemimpin pasukan keamanan memberitahu kalau mereka sudah aman. Ketika pertarungan akan dimulai lagi, Menteri Mason tiba-tiba datang untuk mengucapkan selamat tahun baru. Dia juga memberitahu kalau bukan karena bantuan Wilford, mereka semua tidak akan bisa bertahan selama 18 tahun. Dia juga mengatakan kalau 74% dari para penumpang yang ilegal harus mati. Setelah itu, para pasukan penjaga mulai memakai kacamata dan mematikan semua lampu yang ada di gerbong tersebut. Namkong lalu memberitahu kepada Curtis kalau mereka akan berada dalam masalah karena setelah jembatan tersebut ada sebuah terowongan. Ternyata yang dipakai para pasukan penjaga adalah kacamata night vision. Ketika memasuki terowongan, dengan cepat Namkong dan Yona lalu bersembunyi. Para pasukan lalu mulai membantai para pemberontak.
Tidak lama Curtis berteriak kepada Chen kalau dia membutuhkan korek api yang dibawanya. Setelah itu Chen membuat obor dan mulai diestafetkan ke depan. Gray yang maju ke depan sambil membawa obor melempar sebuah belati yang mengenai kaki Mason. Saat Curtis akan mengejarnya, Edgar sedang dalam bahaya. Tapi dengan terpaksa Curtis harus membiarkan Edgar dan mengejar Mason. Ketika Curtis bisa menangkap Mason, Edgar dibunuh oleh salah satu pemimpin pasukan penjaga. Karena tertangkap, Mason lalu menyuruh anak buahnya untuk berhenti bertarung. Mason lalu memohon untuk tidak dibunuh. Sebagai imbalannya, dia bisa membawa Curtis sampai ke gerbong paling depan. Malamnya, Gilliam meminta Curtis untuk tidak melanjutkan rencananya, karena sudah banyak pasukan pemberontak yang gugur. Curtis meminta kepada Gilliam untuk membiarkan dia pergi dengan beberapa orang. Sementara Gilliam memimpin orang-orang yang ada di sana. Gilliam yang tidak bisa melarang Curtis lalu memberitahu ciri-ciri gerbong yang ditempati Wilford dan meminta Curtis untuk memotong lidahnya supaya Wilford tidak bisa berbicara ketika dia menemuinya. Besoknya mereka pun pergi. Dengan dipandu oleh Mason sebagai tawanan, mereka pun melewati gerbong yang ada di kereta tersebut, satu demi satu. Kereta tersebut ternyata sudah sangat lengkap untuk bisa membuat manusia yang tersisa bisa bertahan hidup. Singkat cerita, mereka berada di gerbong yang merupakan ruang belajar anak-anak. Beberapa saat kemudian, anak buah Wilford membagikan telur sebagai hadiah tahun baru dari Wilford. Tapi telur yang diterima Curtis berisi pesan rahasia yang bertuliskan darah. Tiba-tiba mereka ditembaki oleh guru wanita yang ada di sana. Sementara si botak yang membagikan telur pergi menyelamatkan pasukan penjaga yang ditawan oleh pemberontak. Setelah itu, sang guru berhasil dibunuh oleh Curtis dan yang lainnya. Saat Curtis mendekati Mason, tiba-tiba layar TV yang ada di sana memperlihatkan Gilliam ditembak mati oleh anak buah Wilford. Lalu, para pasukan penjaga mulai mengejar kawanan Curtis. Melihat itu, Curtis pun membunuh Mason, lalu melanjutkan perjalanannya lagi. Di sebuah gerbong, akhirnya Curtis terkejar. Dengan susah payah mereka menghadapi anak buah Wilford yang satu ini, karena dia sangat kuat. Beberapa saat kemudian, akhirnya orang tersebut bisa dikalahkan. Tapi Tanya dan Gray harus gugur di sana. Yang tersisa cuma Curtis, Namkong, dan Yona. Mereka lalu melanjutkan perjalanan mereka. Di gerbong selanjutnya, mereka melewati tempat hiburan. Karena banyak yang teler menggunakan kronol, Namkong dan Yona memanfaatkan hal tersebut. Lalu mereka sibuk mengumpulkan kronol. Orang-orang yang ada di sana tidak melawan karena sedang teler. Setelah itu, akhirnya Curtis tiba di depan pintu gerbong paling depan dan menyuruh Namkong untuk cepat membukanya. Namkong yang teler malah meminta kronol sebagai imbalannya. Curtis yang masih emosi karena Edgar dan Gilliam tewas, lalu melemparkan seluruh kronol yang ada di sakunya. Sampai terjadi sedikit ketegangan antara keduanya. Sementara itu, Yona sudah teler dan tidak bisa bangun. Tidak lama, Namkong memberi Curtis rokok terakhir yang dimilikinya, agar Curtis bisa tenang. Curtis lalu menceritakan awal mula penumpang ilegal bisa masuk ke kereta tersebut. Saat itu sangat kacau sekali. Setelah beberapa minggu, karena persediaan makanan yang mereka miliki sudah habis, mereka harus saling membunuh satu sama lain untuk memakan daging manusia yang mereka bunuh. Dan ternyata Curtis adalah orang yang membunuh ibu Edgar sewaktu Edgar masih bayi. Tapi Gilliam datang dan memotong tangannya sendiri agar Curtis mau memberikan Edgar dengan ditukar tangan Gilliam. Walaupun Gilliam tidak punya hubungan apa-apa dengan Edgar. Beberapa minggu kemudian, pasukan Wilford akhirnya menemui mereka dan mulai memberikan makanan. Setelah selesai bercerita, Curtis meminta Namkong untuk membuka pintu gerbong yang merupakan tempat Wilford berada. Setelah itu, Namkong lalu bercerita ketika kereta melewati jembatan, dia melihat bangkai pesawat yang setiap tahun semakin terlihat jelas. Itu menandakan kalau es yang menyelimuti bumi sudah semakin melemah. Dan dia berencana untuk keluar dari kereta tersebut. Namkong akan meledakkan pintu yang ada di samping mereka dengan kronol. Itulah sebabnya dia dan Yona mengumpulkan kronol. Karena kronol merupakan benda yang mudah terbakar dan bisa menyebabkan ledakan. Ketika Namkong meminta korek api dari Curtis, tiba-tiba pintu gerbong terbuka. Seorang wanita lalu keluar dan menembak Namkong. Dia lalu menyuruh Curtis untuk masuk.
Ketika Curtis menemui Wilford, dia diberitahu kalau ternyata Curtis adalah orang yang terpilih untuk memimpin kereta karena usia Wilford sudah tua dan sudah harus diganti. Yang lebih mengejutkan Curtis adalah ternyata Wilford dan Gilliam selama ini bersekongkol. Sementara itu, Namkong ternyata belum tewas. Yona yang sudah sadar menanyakan apa yang terjadi, tapi seseorang datang untuk membunuh mereka. Namkong lalu menyuruh Yona untuk membuka pintu ke gerbong milik Wilford. Di gerbong Wilford, Curtis yang masih shock dengan kenyataan yang terjadi dibawa oleh Wilford untuk melihat jantung mesin kereta sambil merenung. Wilford lalu memberikan sebuah pesan yang selama ini sering diterima oleh Curtis. Ternyata pesan rahasia tersebut ditulis oleh Wilford dan dalam pesan itu bertuliskan kereta. Dia lalu meminta Curtis untuk menggantikannya mengurus mesin dan menjadi pemimpin kereta. Sementara itu, orang yang membunuh Tanya ternyata belum mati dan sekarang mencoba membunuh Namkong. Yona yang dipandu oleh Namkong berusaha membuka pintu gerbong di mana Curtis berada. Setelah beberapa saat, akhirnya Yona bisa membuka pintu gerbong. Tiba-tiba seorang wanita keluar. Yona bersembunyi dan memukulnya dari belakang. Namkong lalu menyuruh Yona memasang kronol di pintu keluar dari kereta dan mengambil korek api dari Curtis untuk menyalakannya. Curtis yang mulai terpengaruh oleh Wilford menghentikan Yona untuk mendekatinya. Yona lalu mencoba membuka keramik lantai. Curtis yang penasaran membantu Yona. Ternyata di dalamnya ada Timmy. Wilford lalu menjelaskan kalau ada beberapa komponen kereta yang rusak dan harus dijalankan secara manual. Karena tempat komponen tersebut sempit, maka dari itu yang bisa menjalankannya hanya anak kecil. Curtis lalu memukul Wilford sampai jatuh dan memberikan korek api kepada Yona. Sementara Yona pergi untuk menyalakan kronol, Curtis menyelamatkan Timmy. Setelah Yona berhasil menyalakan kronol yang ditempelkannya, dia dan ayahnya pergi ke gerbong milik Wilford untuk bersembunyi dari ledakan. Tapi sayangnya, tuas pintu tersebut sudah rusak. Namkong pun berlari menuju Yona dan yang lainnya untuk menghindari ledakan. Akhirnya, kronol yang ditempelkan Yona pun meledak, yang menyebabkan kereta tersebut kecelakaan hebat. Setelah itu, hanya Yona dan Timmy yang berhasil selamat. Yona lalu keluar dari kereta dan mulai berjalan di atas salju. Tidak lama, Timmy mengikuti Yona. Mereka melihat di kejauhan ada seekor beruang kutub. Lalu, film pun berakhir. Nah, itulah alur cerita dari film Snowpiercer. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe channel Tinta Dunia, serta nyalakan tombol notifikasinya agar tidak ketinggalan update terbaru dari video-video kami yang selanjutnya. Saya Cupeng, terima kasih sudah menonton, semoga terhibur, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.